Selamat datang di Menara Suara Merdeka. Dengan bangga, Bojong Festival mempersembahkan podcast obrolan menarik untuk diulik. Tricast. Ya, selamat pagi, Sinung. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Doni Winardi. Sudah 30 tahun nggak ketemu ini sama Doni Winardi. Kemudian juga ada Ayi Farid Wajdi. Gimana kabar Ayi? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Sinung? Apa kabar Don Win? Ben? Terus mau pelihara selama pandemi kok, Yi? Sana sing wani nyukur. Kemarin dia habis semir rambut putih dia. Waduh. Ini Ayi nih yang ada di Jakarta nih. Gimana Ayi kabar dunia? Join ke Semarang tapi nggak apa lah. Sekarang udah teknologi ini canggih. Iya. Bisa siaran jarak jauh. Ayi sebagai temen yang ada di studio atau di stasiun TV Mola TV ya Ayi ya sekarang ya, sebagai apa Ayi? Ya, Mola TV saya Head of Broadcast and Distribution lah. Jadi megang broadcast, programming, scheduling, juga partnership, distribution ke teman-teman broadcast yang lain. Ya, gimana? Ada kabar dunia olahraga kita di masa pandemi ini gimana nih? Ada efek pengaruhnya ke Doni lebih paham nih sebenarnya tapi nggak apa, mungkin aku mulai dulu kali. Jadi selama pandemi memang lumayan berpengaruh lah gitu olahraga, industri olahraga ya, event-event tuh mulai bulan apa itu nih Don ya, Maret, April, Mei gitulah. Itu tuh mulai April, Mei, Juni itu hampir semua event itu dihentikan di dunia. Nah, begitu event olahraga nggak ada, otomatis kan berarti tayangan olahraga di TV nggak ada juga gitu. Nah, itu semuanya berpengaruh juga di industri media juga. Nggak ada tayangan langsung, nggak ada liputan langsung, nggak ada apapun. Itu cukup berpengaruh, tapi syukur alhamdulillah mulai bulan September itu beberapa liga udah mulai start lagi. Liga Inggris mulai lagi, Liga Belanda, Liga Jerman, hampir semuanya mulai bisa dimulai lagi, tapi dengan protokol kesehatan yang luar biasa ketat. Jadi kita memang lihat sih mereka mau menerapkan protokol kesehatan dengan luar biasa. Sebenarnya tujuannya satu sebenarnya untuk memberikan itu tadi, karena selama beberapa bulan nggak ada tayangan itu cukup berpengaruh juga sih buat pemirsa dan sebagainya. Itu liga dimulai walaupun di stadion nggak ada penonton, tapi begitu ada tayangan di televisi itu feedbacknya luar biasa sih. Sekarang udah ada dengan protokol yang ketat, semua lah, bahkan tinju juga udah mulai. Beberapa event-event yang kontak itu juga udah dimulai juga. Sekarang sih kondisinya udah normal, cuma memang belum ada penonton lah. Memang ada beberapa event yang kelihatannya kurang seru ya, nggak ada penonton ya. Tapi paling nggak secara bisnis TV, secara tontonan, hiburan olahraga itu udah mulai aktif lagi. Gitu. Tadi Ayi Kalau dari dunia nih. Tadi Ayi nyebut tinju. Kalau Indonesia belum ya. Doni Winardi ini mungkin sebagai wartawan kita nih. Ini mungkin juga tadi disebutin Ayi ada masalah tinju juga kelihatannya udah mulai nih. Doni gimana ini? TV One, apa kabar? Baik. Terima kasih Ben. Mas Tinung, Mas Ayi di seberang sana. Kalau kita ngomong olahraga secara global, sebenarnya memang di era pandemi ini semuanya off ya. Ya bisa kita maklumi bagaimana
kondisi pandemi seperti ini risiko-risiko sangat berat gitu. Seperti dibilang Mas Ayi tadi bahwa semuanya selesai. Ya mungkin tidak hanya ngomong soal tinju ya. Ya semuanya tenis. Kalau Mas Sinung terakhir mau bikin Borobudur Run ya, itu juga virtual ya. Tapi memang paling bagus soal di virtual. Hybrid ya. Oke. Dibatasi pesertanya ya, ini memang salah satu solusi ini ya. Solusi ya. Kalau kita lihat dari cerita soal kompetisi di luar negeri, di Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Spanyol, di Liga-Liga Eropa, mereka main tanpa penonton, tanpa audiens, tanpa penonton. Ya, karena bisa dilakukan, tapi itu bukan tanpa pengorbanan. Kenapa nggak bisa dibikin di sini gitu? Ya di sini risikonya sangat berat. Orang kita mungkin kalau kita mau ngomong pelan-pelan disiplin kita masih bonek banget gitu kan. Masih bonek banget itu. Warga 62. Nah, itulah. Belum lagi cost-nya juga pasti akan lebih gede gitu kan cost-nya, karena sebelum main harus tes swab, lalu setelah main tes swab. Itu pun walaupun dengan protokol yang ketat pun masih ya beberapa pemain seperti Sadio Mane kena, lalu Ibrahimovic, lalu siapa lagi bisa kita bayangkan ya, bagaimana kalau di sini gitu bayangkan aja seperti itu, apalagi kita yang di sini. Kita belum mulai aja baru ngomong, oh kita mau start, itu boneknya di Persebaya udah pada nongol tuh. Gitu. Belum ada pertandingan sama sekali gitu kan. Ya seperti itu kira-kira ya. Lain ladang lain belalang lah gitu kan. Di satu tempat kita bisa lakukan ya. Di tempat lain kita tunggu nggak bisa. Ya kalau di Jakarta kemarin begitu Car Free Day dibuka, bam, selesai dah. Tiba-tiba langsung klaster baru, klaster langsung melonjak. CFD gitu kan. Bukan sportnya yang kita tapi perilaku masyarakat kita yang memang belum bisa untuk lebih disiplin menaati protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini gitu. Itulah karena itulah mungkin Liga Indonesia belum bisa dikasih izin mulai lagi ya, Don ya. Kalau sportnya sih saya pikir harus, karena memang untuk meningkatkan imunitas harus dengan olah gerak badan ya. Nah, ini tadi mungkin kita dengar dari Inung ada sempat rencana mau ngadain Borobudur Run itu secara virtual atau hybrid itu tadi. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu solusi ke depan untuk olahraga kita. Itu konsepnya gimana, Mas? Kan gini, pariwisata sama olahraga ini kan digabung dalam satu konsep yang kita sebut dengan sport tourism. Oh iya, ini sekarang Sinung sebagai kebetulan kepemudaan dapat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, konsep sport tourism ini kan mengemas menjadi satu yang terintegrasi antara sport dan tourism. Artinya diselenggarakan apakah di tempat destinasi atau sport itu bukan hanya menjadi sebuah industri, tapi juga menjadi sebuah atraksi. Gini loh Mas, kalau Mas Doni bilang, Mas Doni reporter tinju. Kalau zaman dulu pertanyaannya, apakah Mas Doni seorang petinju? Enggak. Kebetulan Doni malah justru mitra latihnya Chris John. Kalau sebagai sansaknya. Dulu Larry Home. Enggak, maksud saya orang menyukai menonton sebuah olahraga itu dia belum tentu dia itu pelaku atau atlet. Ya, dia menonton itu sudah sesuatu. Nah, saya sebenarnya bukan pemain bola, tapi kalau lihat bola saya senang. Nah, artinya konsep sport tourism itu bisa dikemas menjadi sesuatu yang multi multi atraksi. Nah, konsep antara lain Borobudur Marathon dalam kondisi pandemi kali ini itu kata kunci yang kita pegang adalah jangan kehilangan momentum. Artinya event lain boleh berhenti, tetapi kreasi dan inovasi supaya ini tidak kehilangan momentum. Nggak enak sih Mas. Gimana event itu berhenti pandemi gitu. Seolah-olah orang sudah nebak, ini paling berhenti karena pandemi. Nah, jadi kalau pinjam istilahnya Ketua Panitia Bojong Festival Salsa Indonesia tahun 2020 Bambang Wijonarko itu, ini adalah blessing in disguise. Antara gitu, coba kayak gini. Begitu Bojong Festival, Bojong Festival kapan?
orang udah nyiapin nih jawaban. Alah paling berhenti, paling nggak akan pandemi. Enggak, kami ada tapi virtual. Enggak, kami ada tapi kami batasi. Sehingga momentum Bojong Festival tetap ada, kemasannya beda. Sama dengan Borobudur Marathon. Besok itu akan diikuti paling maksimal rekomendasi dari PASI itu 40 orang pelari real Elit ya. elit dari Indonesia, tidak dari luar negeri. Kalau dari luar negeri hanya Itu yang internasional. pasnya nggak, Ya. makanya nggak di. ya, karena kan banyak yang akan kita lakukan kalau ada izin penerbangan internasional dan sebagainya. Ini pelarinya pelari nasional. Nah, terus yang lebih dari 40 orang itu kita lakukan secara virtual. Nah, virtual itu daftar pakai aplikasi, nanti dikasih password, kasih username, dan itu harus sampai finish. Karena kalau nggak sampai finish, hadiahnya nggak nyampe rumah. Orang nggak berharap bisa dapat medali, wong kamu di aplikasi nggak nyampe finish kan. Di secara aplikasi kan, kamu mau nyampe berapa menit aja terserah, yang penting kan di aplikasi itu Anda harus sampai finish. Ya, kalau sampai finish, nanti di aplikasi itu akan tik, ya finish sudah sampai finish, berarti medali, sertifikat kita kirim. Nah, ini model seperti yang dilaksanakan. Perlu kreativitas yang luar biasa nih Anung ya. Ini Kira-kira jadi inisiatif untuk di tengah situasi seperti ini harus kreatif juga gitu ya. Jadi eventnya tadi itu menarik tuh, eventnya nggak boleh bolong gitu, nggak boleh nggak ada, dibuat tetap ada walaupun dengan segala hal yang Bahasaku itu kan pariwisata, sport, bisnis event gitu, event organizer itu kan sebenarnya kita bicaranya momentum. Seprofesional apapun kalau kita tidak bisa mampu soal tempat dan waktu memanfaatkan momentum, kayak orang pakai kamera itu, kamera dengan sekali tekan tombol itu bisa 8 sampai 10 adegan. Tapi apakah kita akan melihat hasilnya nanti? Melihat hasilnya itu nanti supaya apa? Objek ini tidak kehilangan momentum. Nah, berbicara pada hal yang kecil. Kalau kemudian kita melihat yang besar, gimana kita meng-create dalam keterbatasan? Ojo kakean sambat deh. Maksudnya gini, wah Pak ini kakak gini. Kita kayaknya malah lebih meratap daripada orang Korea deh. Maksudnya drama Korea gitu. Artinya nggak boleh kita seperti itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan terbatas, semua orang terbatas. Yang nggak terbatas itu kreativitas. Itu yang penting. Gitu tadi iya. Nah, ini masukan bagus sih buat siapa tahu bisa diadopsi Mola TV ini. lo Mola Borobudur kan mau udah di cover internasional itu mau. Bikin itu kan badminton simulasi Thomas ya dulu ya. Iya. Betul. Nah itu juga betul badminton yang kemarin kita lakukan itu. Jadi PBSI ini pemain pelatnasnya kebingungan mereka mau diapain nih gitu kan, pelatnas kan ada terus nih nggak berhenti walaupun during pandemik, tapi eventnya nggak ada. Nah pelatnas ini pemainnya kan butuh event gitu buat menguji mereka selama latihan. Akhirnya PBSI kita inisiasi sama Mola dan ke PB Jarum membuat internal simulasi sendiri gitu. Entah itu simulasi antar mereka atau simulasi let's say umpamanya ada Thomas, sebenarnya event tersebut ada Thomas Uber gitu walaupun dibatalkan, tapi dibuat aja simulasinya gitu. Dan ternyata peminatnya, maksudnya pemirsanya juga tetap nunggu gitu. Jadi memang sebenarnya ya itu tadi ya, kreativitas lah. Betul banget. Dan saya sih sebenarnya tertarik dengan tadi yang sempat singgung mengenai sport tourism. Sport tourism ini di luar negeri itu udah hal yang sangat common gitu loh, sangat biasa. Memang sport itu selalu hubungannya dengan tourism gitu. Bayangin Liga Inggris itu setiap tahun itu yang berkunjung cuma untuk nonton Liga Inggris itu hampir 1 juta orang. Duitnya itu hampir sekitar 700 juta pound sterling. Bayangin dengan apa namanya, dengan liganya aja mereka udah dapat 700 juta tahunnya. Itu kan sport tourism. Jadi liganya sendiri itu sebenarnya cuma apa ya, kemudian maksudnya liga sendiri kemudian menjadi sebuah sarana marketing gitu. Jadi nggak cuma mengadain liga kompetisi, enggak, itu sebenarnya jadi sarana marketing. Itu yang menjadi key leadernya itu adalah marketing team.
Liga. Tahu sendiri lah Doni ya, Manchester itu marketingnya seperti apa, misalnya United, terus kemudian Liverpool tuh marketing timnya itu selalu ngelit di mana-mana itu marketing tim, yang ngomong kemana-mana itu pasti marketing tim. Jadi saya berharap sih di Jawa Tengah ini memang marketing timnya kuat dong. Komposisi dong yang megang nih. Semua event tuh bisa jadiin seperti itu kan. Ayo bilang kayak di tangkis mungkin pemainnya nggak tahu nih mau nggak ada event nggak bisa main. Nah, mungkin seperti sepak bola. Terus atlet-atlet sepak bola kita terus nganggur gitu, kira-kira ada informasi nggak ini mereka ini kontraknya berhenti, gajinya gimana itu gimana? Ya itu? beberapa memang nggak bisa tarkam paling ya main ya. Tapi itulah kondisinya memang susah ya, nggak ada kompetisi, nggak ada duit muter. Tapi ya risikonya seperti itu tadi, kalau kita paksain untuk muter, akhirnya ada kluster baru, risikonya sangat besar karena memang perilaku dari masyarakat kita memang belum bisa seperti yang seharusnya gitu kan. Tidak bisa sedisiplin yang diharapkan. Ya, lagi ini sifatnya kan sepak bola itu memang ya olahraga yang memang paling populer di Indonesia, lalu olahraga tim ya. Kalau seperti badminton atau lari itu kan individual sport ya, jadi tidak masih sangat memungkinkan untuk manageable banget jarak. Untuk di manage jauh lebih mudah daripada olahraga tim ya, sepak bola, volley kan di Indonesia semua yang sifatnya sport olahraga tim gitu kan nggak ada ya, nggak, semuanya di cancel ya, sepak bola, lalu IPL basket, lalu volley. Tidak juga betul. Tapi yang individual sport, badminton, lalu ada atletik, mungkin juga golf, tenis juga sudah mulai banyak turnamen kecil-kecil lah sudah ada. Ya depends, tergantung masing-masing sifat olahraganya seperti apa. Gitu. Termasuk yang olahraga air. Jadi diskusi dari banyak pihak yang kompeten ya, dokter ahli virus dan sebagainya. Kemarin kan banyak sudut pandang, Pak, kalau di air begitu termasuk olahraga kompetisi renang misalnya, itu ternyata air itu sejenis kaporit seperti klorin misalnya, itu ditaburkan gitu sebelum orang berenang, itu bisa, itu virus tidak berkembang. Jadi tapi ada durasi waktunya sekitar 2 jam. 2 jam, setelah 2 jam diklorin lagi. Nah, oke lah, untuk satu sisi itu bisa kita pahami. Yang kedua, tentu tadi kalau olahraganya yang sifatnya individual itu lebih manageable. Tapi kalau sebuah turnamen olahraga mungkin individual, tetapi dia catch attention gitu terhadap massa, orang datang. Nah, ini yang variabel yang sulit untuk dikontrol ini kan community behavior, terutama yang di plus 62 gitu kan. Plus 62 ini kan kadang susah untuk dikontrol gitu. Nah, kemarin itu di salah satu kabupaten lah, turnamen Piala Bupati. Ya terpaksa saya harus mengeluarkan surat untuk itu harus dihentikan. Kalau enggak Anda liar. Itu sepak bolanya sudah disuap. Bahkan ada pelatih yang reaktif, udah saya nggak ikut, saya nggak ikut. Semua pemain, semua kru, semua tim sepak bolanya sudah memenuhi protokol kesehatan dengan penontonnya, Mas. Nah ini yang saya nggak mau ambil risiko. Tadi kalau dibilang Doni, mungkin kalau pertandingan charter itu nggak mungkin mendatangkan massa kan ya. Itu muncrat itu harus kasih fasilitas itu. Muncrat itu kan. Nah, maksud saya jaraknya kurang 1 meter itu. Artinya kepatuhan terhadap protokol kesehatan bukan hanya kepada pelaku sektor atau pelaku event olahraga, tetapi bagaimana dia menjadi atraksi yang ditonton banyak orang, siapa yang kontrol. Seperti kayak festival Kota Lama. Saya agak kencang kemarin dibatalkan atau ditunda. Panitianya masih kencang. Pak, kami hanya kuliner aja, Pak. Pak, kami hanya terbatas saja di dalam gedung itu hanya 50 orang. Pertanyaan saya, di dalam gedung kamu bisa kontrol. Pertanyaan saya, kalau yang di luar gedung kumaha ya teh?
nggak ada bisa. Nah, justru bahwa ketika di dalam gedung itu hore-hore gitu, tapi di luar gedung kemudian lebih hore, nah ini yang klaster. Nah, Ya. ini yang saya masih belum memberikan rekomendasi. Ini saya lihatnya Tinong ini susah juga, dia harus mengembangkan tapi di sisi lain dia harus mengontrol juga, jadi kebayang sih gimana susahnya. Di satu sisi yang dipilih. Kamu Pak, lihat di kelihatan wajah itu penuh tekanan di. Dia tampak jauh lebih tua daripada aslinya. Ini, jadi jangan terkecoh dengan rambut ya, jangan terkecoh dengan warna. Lah ya kamu kan tahu kan, aku takut sama istriku kan. Di luar pekerjaan yang seperti itu, di dalam juga seperti itu kan, wajahku ini penuh tekanan. Jadi di satu sisi gimana caranya industri wisata kita tidak berhenti, tapi gimana caranya jangan sampai menimbulkan jadi sebagai klaster baru kan. Tapi nggak apa-apa Mas. Artinya tapi nggak apa-apa Mas. Dalam konteks itu manusia fitrahnya itu kan survival of the fittest. Kalau bahasa kita dulu waktu dimakan badak sama saus itu apa? Theory of kefefet gitu ya. Makan badak Jadi orang kepepet tapi kefefet. makan badak sama saus tapi Oke. ambil 5 bayar 1 ya. Jadi itu termasuk teori ini survival of the fittest. Ya, makanya Carane wareg, Mbak. cara wareg tapi dengan sangu yang seadanya bisa kenyang ya. Ini cara Mepet kocok suki. Sarani ini bisa berjalan, tidak kehilangan momentum, karena keyakinan kita semuanya berharap lah akhir tahun atau awal tahun ketika vaksin itu kemudian sudah didistribusikan, kemudian sudah divaksinasi, itu akan terjadi tren yang diperkirakan turun. Ini harapan kita semua. Nah, kita ini seringkali gopoh, kita ini seringkali reaktif, seringkali kagetan. Nah, orang yang nggak mempersiapkan diri, nggak well prepared, itu yang dia nggak bisa memanfaatkan momentum itu. Nggak apa-apa deh, hari ini semuanya terbatas tapi kita nggak kehilangan aktivitas ya. Tapi mau ngene tok katimbang orang ini. Nah, inovasi dan kreasi itu jalan terus deh, dan dengan kesadaran bahwa catatan-catatan keterbatasan itu membuat kita tidak berhenti. Gini loh, kan nggak ada yang namanya disebut gagal kalau kita itu masih bisa berjalan. Nah, kita baru gagal kalau kita berhenti. Gitu aja. Iya, makanya apa yang sudah diajarkan Mas Sinung ini tadi juga diajarkan. Ya, Halo. Ya diajarkan lah, ini kita kan dari kita. Nah ini juga mungkin juga sudah kita terapkan tadi ya yang disampaikan Mas Sinung tadi, kita tetap harus survive dalam kondisi seperti ini. Dia juga tetap termasuk panitia Bojong Festival ini. Secara virtual ini. Ya, istilah memang kita dalam rangka survive itu karena memang kodrat kita sebagai manusia memang. Dan itu nanti akan ada apa istilahnya, kalau saya pernah diskusi dengan teman-teman di marketing, Pak, shock marketing itu tidak hanya sesuatu hal yang negatif. Maksudnya gimana? Shock marketing itu kan orang seringkali terjadi gini, wah barangnya kualitasnya nggak baik, tidak seperti yang digambarkan. Ternyata ada satu sisi istilah shock marketing itu gini, oh ini ada loh. Jadi orang itu sudah mengapatisasi, sudah menjudging itu bahwa event ini nggak ada, event ini paling nggak terlaksana, ternyata ada gitu. Lalu orang mengatakan, ada loh, ini loh, nah, itu katanya shock marketing gitu. Marketing kaget. Nah, marketing kaget itu. Nah, bukan pasar kaget, bukan pasar kaget. Kalau pasar kaget itu kan jahilan terus kaget gitu. Nah, Bojong Festival saya apresiasi adik-adik yang penuh kreativitas. Sebagian dari teman-teman alumni ya nge-DM saya, ya WA saya, tenang po, si November ini ada kuwi po gitu. Ini kan bentuk a priori kelas ringan lah. Kalau yang lebih kelas berat itu paling kan terus ngene ora urun kan gitu, omongannya seru kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian ini divirtualkan dengan menjaga tadi yang disebut momentum tadi, itu market akan mengatakan ternyata mereka bisa. Ternyata ini hanya terbatas ya, tapi daya viral. Nah, sekarang memviralkan.
Mas, jangan hanya mengandalkan satu resource ya. Jangan mengandalkan apakah itu YouTube, apakah itu followers yang banyak, public figure yang banyak. Teman-teman media mainstream juga tetap harus dihadirkan. Semakin banyak media elektronik di dalam men-share terhadap sebuah event, itu sebenarnya kunci. Karena apa? Hal itu orang akan mengatakan, "Ini iki mong follower-e Doni wis 10.000 ra ono." Ya kan? Apa meneh ayi follower-e paling kanca-kancane dhewe. Artinya key person, public figure, netizen, siapapun itu dihadirkan dan dilibatkan. Termasuk di dunia pariwisata, Mas. Kemarin banyak orang bilang ini, "Pak Sinung, kalau saya terbatas, saya harus bertahap, padahal ada long weekend, gimana caranya saya harus membatasi destinasi wisata pengunjung supaya yang masuk ke tempat saya terbatas?" Nah, saya bilang aja, kalau mau membatasi satu aja, tiketmu kamu naikkan 5 atau 10 kali lipat, itu akan terseleksi dengan sendirinya. Sehingga kita akan memberikan special services kepada para wisatawan itu. Oh, kok mahal amat ya? Wah, nggak jadi, nggak apa-apa. Karena kita nggak mungkin, Mas, dalam long weekend itu kemudian membangun portal atau tembok Berlin wong ra entuk, kan nggak mungkin. Betul. Antusiasme itu sesuatu hal yang alami, Mas. Nah, alami itu harus dibarengi dengan seleksi yang alami juga. Apa? Tiketnya dinaikkan tapi dikompensasikan. Oh, di sana kami layani rapid test, Pak. Kami layani dengan masker, Pak. Ada face shield, Pak. Nah, orang datang ke situ, "Pak, sedikit, Pak." Nggak apa-apa sedikit. Tapi membuka wacana, membuka wawasan, membuka pola berpikir seperti itu nggak mudah ya, Nung. Jangankan soal pandemi. Kamu dulu waktu sekolah aja pakai helm aja setengah mati ya. Aku ada motor. Aku bener ada motor, Nung. Tak tahu pakai helm makanya. Dulu kita sekolah pakai helm aja gaugan. Change bukan hanya change of mind, tapi change of culture. Merubah perilaku. Perilaku itu kan bagian dari budaya. Ini jangan SPJ. Kalau SPJ itu kan durasi. Wah, Pak, sudah kami sosialisasikan, kami edukasi 10 kali, enggak. Virusnya aja unlimited, kapan berakhir, maka edukasi pun juga unlimited dong. Kenapa kita harus membatasi itu? Yang enggak terbatas itu cuma satu, cinta, Ini sorry, tolong dicatat ya, menikah itu nasib ya, karena kita bisa memilih dengan siapa kita menikah. Tapi kalau mencintai itu karena apa? Kita nggak bisa siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa sikap kita yang terhormat untuk mencintai. Kalau Nek ngomong kayak gini nih benar. Ini dengar yang disampaikan Sinung ini tadi jadi teringat masa muda ini. Nah, tadi disampaikan Bojong Festival ini tetap bisa terlaksana ini sebetulnya juga salah satunya adalah karena perjuangan adik-adik ALSE kita yang terutama yang milenial ini. Nah, kaitannya dengan kondisi pandemi seperti ini, mungkin atau mungkin Ayi ya mungkin ya, atau Doni Winardi nih, bisa nggak? Saya sempat dengar sekarang ada ini e-sport ya, yang terutama mungkin untuk adik-adik milenial nih. E-sport ini dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini justru kelihatannya bisa tetap dilaksanakan karena dia online. Dan kemarin saya juga dapat informasi di Semarang pun juga masih ada kompetisi terkait dengan e-sport ini. Nah, mungkin dari sudut pandang Ayi dulu deh, gimana nih e-sport Mola TV akan memfasilitasi atau apa malah sudah ini? E-sport tuh during pandemic memang luar biasa sih growth-nya. Sebenarnya sebelum pandemik sih sebenarnya udah mulai growth tuh. Kita tahu banget waktu kemarin Asian Games itu kan udah mulai jadi sport tamu lah istilahnya ya. Itu terus kemudian selama pandemik itu memang beberapa liga atau event olahraga itu juga mengadakan e-sport untuk menggantikan event mereka yang ditiadakan, misalnya kayak Formula
Formula One itu juga ngadain jadi pembalap-pembalap Formula One itu beradu dalam sebuah permainan lah gitu dan ditayangkan. Liga Inggris juga ngadain e-sportnya Liga Inggris. Jadi beberapa pemain ada kompetisinya bahkan gitu, ada liganya gitu. Itu kita tayangkan juga. Terus kemudian motobike juga sama lah ya. Nah, problemnya adalah memang e-sport itu sebagai tontonan, nggak tahu nih, belum banyak sih yang merasa enak lah gitu nontonnya gitu. Secara tontonan belum asik lah gitu, kalau boleh jujur bilang, belum asik untuk ditonton. Tapi kalau sebagai event off air itu seru gitu. Nah, balik lagi sih nanti namanya Bojong Festival mau ngadain e-sport. Akan sangat menarik karena pasti pesertanya banyak gitu. Mau PUBG, mau Mobile Legends, mau apapun itu pasti akan pesertanya banyak. Cuma ya itu tadi harus dapat approval dari Sinung dulu nih. Karena itu soalnya off air-nya banyak banget itu. Kalau pemainnya kan cuma 4 atau 5 orang gitu di kursi yang bisa dipisahin. Tapi penontonnya bisa banyak gitu. Nah, itu juga repot nih gimana cara ngaturnya. Kemudian kalau ditayangkan secara live juga mungkin bisa menarik sih gitu. Kita lihat aja. Tapi itu sebagai event Bojong Festival mungkin bisa juga menginisiasi adanya e-sport. Karena nggak tahu nih belum ada sih yang di Semarang yang event gede. Siapa tahu dengan Bojong Festival eventnya bisa gede ini. Ya suatu saat ya harus gitu. Mungkin Doni Winarti nanti bisa jadi komentatornya e-sport juga ini nanti ke depan. E-sport itu yang paling keren, yang paling ditunggu orang, yang paling dinanti orang sebenarnya komentatornya. Jadi pemainnya diem aja, tapi komentatornya yang gila. Kuncinya di komentator soalnya. Kalau saya melihat sih sebenarnya potensial sekali ya. Kalau nggak salah, bahkan di SMA 3, informasi yang saya terima, moga-moga nggak keliru nih, sempat ada juga kelas meeting berkaitan dengan HUT SMA 3 yang biasanya tiap tahun HUT kita kan SMA 3 kelas ini meeting 1 November ya, menjelang HUT itu kan biasanya kita ada kelas meeting. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini sudah dilaksanakan kelas meeting untuk game online. Itu jadi sudah justru di SMA 3 sudah diawali nih. Dan jadi mungkin usulannya AI bagus juga nih. Mungkin ke depan Bojong Festival bisa juga dilaksanakan lomba e-sport seperti itu. Jadi mungkin apalagi dengan adik-adik kita yang sudah semakin benar-benar canggih lah ini adik-adik sekarang ini, saya lihat nih udah benar-benar hebat semua ini milenial ini. Iya, kalau untuk milenial memang ya e-sport itu satu pilihan ya yang sekarang memang ya kalau kita mau ngomong jauh lebih ke depan itu kan bisa jadi profesi alternatif gitu kan, profesi sebagai gamers gitu kan. Banyak orang yang ternyata cita-citanya jadi gamers gitu. Dan ternyata memang jumlah gamers di Indonesia itu lebih banyak ketimbang di India loh. Makanya Mobile Legend justru itu, lebih banyak lebih banyak daripada di India. Walaupun penduduknya hanya 1/4 dari India, tapi pemain-pemain gamenya itu lebih banyak di Indonesia. Itu sebabnya kenapa Mobile Legend itu kan produk India ya. Dia mengembangkan produknya itu lebih intens di sini ketimbang Indonesia, lebih banyak ketimbang di India. Kalau kemudian malah di Cina juga lebih banyak kita deh mainnya. Tapi yang jelas yang saya tahu memang dari produsen Mobile Legend itu bilang bahwa dibandingkan di India, jumlah gamers di Indonesia jauh lebih banyak. Jadi dia kembangkan di sini. Dari mobile itu kan sekarang lagi bagus lewat perangkat di handphone gitu kan, tidak lagi yang lewat laptop itu kan yang lebih murah lah, lain yang murah kan saya itu. Bukan PUBG atau apa. Ya, jadi itu potensinya gede banget saat ini karena memang itu pengakuan dari produsen Mobile Legends sendiri bahwa jumlah gamers di Indonesia itu lebih banyak dibanding di India, sehingga dia mengembangkan produknya justru di Indonesia, tidak di India. Nah, ini tadi mungkin tambah dikit nih, jangan salah juga, Indonesia itu punya event yang cukup besar, mungkin salah satu yang paling populer juga, jadi namanya Mobile Legend Professional League, Liga Mobile Legend Profesional Dunia. Ini udah tahun ke-5 atau 6 kalau nggak salah. Itu
ini salah satu event populer Mobile Legends di dunia, paling populer. Ya, udah terkenal sih. Jadi siapa tahu kemudian Jawa Tengah ada dan Bojong Festival yang ada ini. Sebelum pandemi sekitar Februari awal Maret kemarin saya sempat sih kerjasama dengan salah satu IO gitu di Jawa Tengah ngadain itu lomba itu, dan itu dikompromikan pesertanya maksimal 40 waktu itu. Nah yang nggak nguatin memang yang mau nonton gitu. Iya. Nah tapi tantangan dari Ayi tadi bilang Iya. orang yang mau nonton itu yang apa namanya Iya. perlu ada apa namanya extra control gitu ya, yang bisa mengendalikan. Alternatifnya kalau kita perlu diskusi pendalaman lebih lanjut sih, tapi kalau spontaneously dibagi aja dalam beberapa ruang, tapi ruang itu kapasitinya dengan physical distancing. Nah promonya agak lebih detail gini, Anda mau nonton di ruangan ini, tiketnya udah terjual sekian orang, tinggal ada 5. Jadi kayak orang nonton bioskop itu harga tanda masuk dan kemudian berapa kita gitu. Anda mau nonton nggak di ruangan ini? Ini tersisa 30. Oh ini tersisa 15. Anda mau nonton yang ini gitu. Sehingga memperbanyak ruang-ruang orang menonton, tetapi eventnya terselenggara, yang nonton dibatasi. Nah dibatasi itu rekomendasi berapa? Yang saya tahu sih 50 sih dalam satu ruangan. Asal di situ bukan hanya sekedar thermal gun, hand sanitizer, sama physical distancing, tetapi yang jelas dalam ruangan tertutup itu ada sirkulasi ada UV-nya, ada hal-hal yang sekarang menjadi produk dari beberapa teman-teman, disinfektan setiap pergantian, antara lain gitu. Setiap pergantian penonton harus. Ketatan seperti itu kan mahal Pak, iya mahal lah. Itu terkompensasikan menjadi apa ya, jaminan garansi orang nonton secara dia aman, merasa nyaman. Antara lain itu. Agak mahal. Jadi kalau saya setuju tetap diadakan, agak dimahalin dikit masuknya, tetapi dikompensasikan dalam satu fasilitas. Orang nonton itu dia secure, nggak unsecure loh. Kalau unsecure beda lagi, itu cemburu ya buta, itu unsecure. Kadang tak mampu kalau itu, kadang tak mampu, unsecure. Witing Trisno jalaran saka kulino, aku ora percaya aku Yi. Witing Trisno jalaran saka Sembrono. Bener apa? Witing Trisno jalaran saka Sembrono. Soalnya fakta-fakta yang ada fakta-fakta yang ada itu malah sing dadi do sembrono kabeh, mergo sembrono. Sekono guyon bae ya dadi baper. Jadi ini gini nih. Salah satunya Denny gitu. Mulane meh tak pedhot mergo wis krasa aku mesti mbok gasai saya. Loh, bukan gitu Yi. Anak-anak muda zaman sekarang ini kalau murid-murid itu loh, mahasiswa saya itu kan pada ngeluh, Pak saya nggak bisa Pak konsentrasi, nggak bisa cepet move on. Kenapa? Coba Pak lihat Pak, saya nggak ngerti apa-apa, ada pandemi ini udah nggak pernah ketemu, tahu-tahu tiba-tiba ada kata putus. Nyesek nggak sih Pak? Enggak, biasa aja. Kamu tahu nggak di luar sana ada yang putus nggak ada kata sama kalimat sedikit pun, tahu-tahu hilang, hus. Lah kamu ada kata putus aja udah kayak gitu. Ada di luar sana yang tanpa ada kata putus tahu-tahu tiba-tiba ngilang. Kan ada ya, kayak kowe garine ngilang kok kowe. Ayo. Dan mergo biasanya ngilang iki nek mergo ada sesuatu to ya toh. Jangan dibuka di sini toh. Nanti ditiru adik-adik kita enggak anu nanti. Dan ini mungkin gini ya. Kalau nggak salah dulu kita memang seangkatan ya, lulus 88. Kalau nggak salah memang iya. Oh memang iya ya. Jadi kita mengingkari usia. Makanya saya berhati-hati sih sebetulnya untuk mengakui bahwa saya juga seangkatan dengan Sinung, dengan Donwin, dengan Ayi. Kelihatannya saya paling muda sendiri sih kelihatannya. Kumpul saya soalnya sama adik-adik milenial. Tapi yang jelas yang menyesatkan. Yang jelas saya yakin almarhum beliau Pak Timan pasti bangga melihat Ayi, melihat Donwin, melihat Sinung terutama ini anak didiknya yang dulu sering berapa kali kena hukuman Pak Timan. Ternyata
Aku sekarang komite sekolah SMA 3 gitu aja aku. Kebetulan Sinung ini juga sekarang jadi ketua komite SMA 3 nih. Aku nggak bisa membayangkan ini karma dari Pak Timan atau bagaimana ini. Jadi kok malah bisa jadi ketua komite SMA 3 Kalau aku gitu loh. melihat ini panggilan suci aja. Gitu Apa ya. yang bisa kita lakukan kan sekarang ini Republik ini lah dalam skala yang lebih luas, apalagi kalau skala yang lebih kecil sekolah. Kita ini jangan terlalu lama berwacana, jangan terlalu lama terjebak dalam sebuah narasi-narasi janji gitu. Yang penting adalah tindakan. Lakoni, Karena ya. tindakan adalah pengejauhan dari kata-kata. Saya kira romantis terus. Iya, bener kan? Tindakan adalah pengejauhan dari kata-kata kan? Sinung sejak jadi PJ Bupati Tegal ini jadi romantis terus ini dia ini. Ini kira-kira kalau misalnya Kayak ada, gue, kita doakan aja Don, moga-moga Sinung ini nanti dalam Amin. beberapa waktu ke depan ini bisa memegang wilayah lagi seperti kemarin di Tegal. Ini mungkin ke depan bisa megang di mana supaya bisa jadi apa namanya? Apa? bisa betul-betul melaksanakan sebagai proyek percontohan gimana sih melaksanakan suatu event, melaksanakan sesuatu Ya. kegiatan yang sesuai dengan prokes protokol Tapi gini, kesehatan. betul. Ya, itu kan Untuk- berarti berharap COVID-nya masih lama dong. Enggak. Sebenarnya sih Desember vaksinnya udah turun Don. Jangan khawatir, optimis aja. tapi kalau aku belum menilai kalau Beni Protokol-protokolan. Nah, Beni terlalu berlebihan deh. Harapannya, ekspektasinya terhadap saya terlalu berlebihan. Gini aja, Loh, tidak harus jadi PJ, tidak harus jadi kepala dinas, tidak harus jadi apapun. Tetapi kita bisa tetap berada dalam posisi kita sebagai diri kita, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh atau hormon endorfin itu adalah kita merasa bermanfaat atau mampu memberikan penyebab kebahagiaan orang lain, itu sudah meningkatkan arti Nah, diri kita sendiri. Benar, karena itu untuk meningkatkan imunitas kita, untuk menghibur diri kita, untuk meningkatkan imunitas tadi, kita sebaiknya pada tanggal 1 November 2020, catat nih ya, Aye, Doni Winarti, Sinung, catat pada tanggal 1 November 2020, kita saksikan, jangan lupa Aku nonton, aku pantengin akun YouTube channelnya Alsa Indonesia Oh iya. untuk menyaksikan Bojong Festival secara virtual Ya. yang dilaksanakan oleh Alsa Indonesia dari jam 12 siang sampai jam 21 malam. Oke. Ya, jangan lupa pantengin terus, tunggu Tapi informasinya. aku pesan boleh ya? Follow akun Instagram Alsa Indonesia, akun Instagram Bojong Festival, dan Oke. juga Facebook Alsa Indonesia. Nanti aku follow. Gimana sih, Dong? Aku follow. Nanti Cuma aku kita pesan follow sama teman-teman panitia nih, adik-adikku yang luar biasa kreativitasnya. Nanti tolong bukan hanya sekedar kamu mensukseskan alma mater kita, tempat kita pernah digembleng bersama-sama meskipun beda waktu, tetapi ada misi edukasi secara kontekstual sesuai dengan kontennya. Artinya hari ini orang sedang sensitif terhadap pandemi, besok Bojong Festival jangan terus gini ya. 1 November Bojong Festival, saya yakin kalau kamu menjual, mencetak kaos, topi, merchandise lain sebagainya yang related dengan Bojong Festival, hari itu dibeli, hari itu pula tidak akan dipakai. Tapi tolong apa yang kamu bisa lakukan mengedukasi. Kayak gini nih, Yi, kamu nonton kaosku enggak, Yi? Ojo cedak-cedak sih. Iki lho. Tulisannya minum. Ojo cedak-cedak sih. Oh, Nah, iya. ini Ya, kontekstual. CR ya. Nah, CE kudu. iya, ojo cedak-cedak sih gitu ya. Maskeran keren gitu ya. Ora salaman tetap seduluran. Tapi di belakang sini Bojong Festival 1 Bojong November Festival. 2020. Itu saya yakin kejual Itu habis juga. dan besok tidak jadi gombal. Kenapa tidak jadi gombal? Orang kemudian ini wow, efeknya luar biasa secara marketing. Tapi kalau kamu hanya mengatakan panitia, kru atau apa, sesuk jadi gombal minimal dinggung resi sepeda motor. Karena hanya orang membelinya karena perasaan tidak enak. Tapi kalau ada misi-misi edukasi yang kontekstual dan sesuai dengan konten, itu orang akan memorable itu. Oke. Nih sebelah nih Kudu belakang. wajib didengar tuh. Kudu wajib didengar tuh, Friend. Bener Nah, tuh, Friend. Iya. Jadi Setuju gini, aku, Ben. Ini ada tulisan di belakang nanti biar kaos kuwi tapi dilaksanakan oleh ketok. adik-adik ini. Ya,
di belakang kaosku ketok ora. Budine apa, Gus? Luwih becik wisuh katimbang misuh. Luwih becik wisuh katimbang misuh gitu kan. Ya. Iya. Mungkin karena Ayi juga katanya ada acara juga Nah. nih. Mungkin Sinung juga karena kesibukan nih kelihatannya Oke. tadi juga ada jadwal acara berikutnya. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Besok Yang ngopi-ngopi lah. jelas jangan lupa untuk tetap pantengin YouTube channel ALSE Indonesia. Oke. Lihat pengumuman-pengumuman Harus. yang ada di Instagram ALSE Indonesia, Bojong Festival, untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan dalam rangkaian kegiatan Bojong Festival mulai 15 Oktober sampai dengan Oke. 15 November 2020 yang puncaknya dilaksanakan di tanggal 1 November 2020. Untuk Sinung mungkin ada closing statement? Ya. Sekali lagi Yi, terima kasih untuk ketemu kita secara virtual. Beni, Doni dan adik-adik Alste. Kalian luar biasa, apa yang sudah kalian lakukan kecil besar dalam sebuah teamwork sangat membanggakan. Dan saya selalu mengatakan bahwa hanya cintalah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita perkirakan. Tapi saya tidak percaya bahwa cinta dari mata turun ke hati. Sekali lagi saya punya antitesis, karena cinta itu dari hati yang membuka mata terhadap fakta. Karena mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat, dan cinta bukan kata benda, cinta adalah kata hati. Iya. Mungkin Doni ada yang mau disampaikan nih Ya, terakhir. yang penting kita tetap kreatif aja di setelah pandemi ini. Ya semoga SMA 3 tetap jaya. Adik-adik. Mau ngomong SMA 3 kok kelihatannya berat sekali, apa mau keliru SMA PGRI juga apa gimana? SMA 3 tetap jaya, Alsta tetap jaya. Jangan mati, tetap kreatif. Oke, sip. Ayi, ada yang Harusnya kebalik, Ben. Tadi tuh Sinung tuh gomnya. Kalau kamu Sinung suruh ngomong duluan, mah repot nih. Harusnya dia yang jadi gom. membiasakan yang Ya, jauh. enggak. Kalau yang Sinung ini kan sering ketemu. Ayi, aku ketemu 2 tahun sekali aja belum tentu ya. Yang jauh ini yang kita. Ya, intinya sih terima kasih kesempatannya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita masih bisa sering-sering nih. Kalau perlu nih habis ini mungkin bisa aja inisiasi Nung, kita bikin podcast sendiri Nung, di luar ini Nung, ngobrol di antara 88 gitu. Soalnya banyak sih potensi sih, bisa ngomongin pajak, bisa ngomongin olahraga, bisa ngomongin jalan tol, bisa ngomongin apa aja tuh. Anak-anak kita kan banyak yang bisa satu-satu nanti kasih giliran. Terima kasih intinya kasih waktu kesempatan. Selamat buat panitia Bojong Festival juga, mudah-mudahan acaranya sukses. Selamat ulang tahun juga nanti untuk SMA 3 yang tercinta. Jadi cinta nih, kalau cinta datang dari apa tadi Nung? Dari mata, yang hati yang bukan mata lah. Gitu. Jadi saya juga rasanya masuk SMA 3 ini dibukakan hatinya, kemudian jatuh cinta. Ini Ulang tahun berapa? tahun ini SMA 3 berulang tahun yang ke 143. 143. Selamat luar biasa. Selamat lagi sekali lagi selamat ulang tahun SMA 3. Selamat juga untuk Bojong Festival, semoga sukses. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Terima cinta kasih Yi. Yap. Untuk cinta Nung. Untuk Sinung juga terima kasih, sampai ketemu. Doni, terima kasih. Terima kasih Sampai kembali. ketemu juga. Oke, sekali lagi jangan lupa bincang-bincang pada siang hari ini adalah dalam rangka pembukaan rangkaian kegiatan Bojong Festival. Masih banyak rangkaian kegiatan lain yang dilaksanakan dalam seluruh rangkaian kegiatan Bojong Festival. Ada beberapa podcast, ada beberapa webinar, dan yang jelas puncaknya adalah di tanggal 1 November 2020 Bojong Festival secara virtual yang akan menampilkan Festival Sewu Sworo. Selamat menyaksikan, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Tricast dengan tema Apa Kabar Dunia Olahraga dan Pariwisata di Masa Pandemi dalam rangka Bojong Festival 2020 persembahan dari ALSTE Indonesia. Terima kasih juga untuk Suara Merdeka Network, AGK Konveksi, Events Click,
dan data utama yang telah mendukung acara Bojong Festival 2020. Sampai jumpa di episode Tricast berikutnya. Salam Alste Indonesia.